Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Haditsa dari kelas 10 RPLA. Saya akan menjelaskan kegiatan Jambore Dunia, kegiatan Raimuna, dan Jambore di Indonesia. Oke, yang pertama, pengertian Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan Boy Scout yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi, pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Yang kedua, Jambore Dunia. Jambore Pramuka Dunia adalah kegiatan reguler terbesar yang diorganisir oleh gerakan kepanduan dengan mengumpulkan kurang lebih 40.000 orang dari seluruh dunia. Kegiatan ini berfokus pada kegiatan pendidikan untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman. Ada banyak aktivitas di Jambore Pramuka Dunia yang berfokus kepada kehidupan sehari-hari dan interaksi di perkemahan. Peserta harus berumur antara 14 sampai 17 tahun pada saat kegiatan berlangsung. Apabila Anda berumur 18 tahun atau lebih, Anda akan berperan dalam tim pelayanan internasional atau staf sukarelawan. Jambore Pramuka Dunia berlangsung setiap 4 tahun sekali di beberapa negara yang berbeda. Jambore Pramuka Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1920 di Inggris. Pada tahun 2011, Jambore ini diadakan di Swedia dengan tema Simple Scouting. Jambore yang berikutnya akan diadakan pada tahun 2015 di Jepang dengan tema A Spirit of Unity. C. Kegiatan Raimuna. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pendega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional. Kata Raimuna berasal dari bahasa suku asli di wilayah Yapen, Waropem, Papua yang berasal dari kata Rai dan Muna yang artinya pertemuan ketua suku dalam suatu forum yang menghasilkan suatu tujuan suci untuk kepentingan bersama. Kegiatan Raimuna Nasional memang erat dengan Papua atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Irian Jaya. Dari sejarahnya, pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega itu awalnya diberi nama Pertemuan Pramuka Pengak Pendega Putri Putera atau Perpantera untuk pertama kalinya. Perpanitera diadakan di Cimanggis, Jawa Barat pada tanggal 21 sampai 26 Agustus 1969 dan 3 tahun kemudian Perpanitera II diadakan di Bedegul, Bali pada tanggal 14 sampai 23 Agustus 1972. Pada saat itu, selain kegiatan Perpanitera untuk pramuka penegak dan pramuka pendega, juga ada sejumlah kegiatan sejenis lainnya. Maka akhirnya Kuartir Nasional Gerakan Pramuka memutuskan untuk menyatukan dalam satu bentuk perkemahan yang diberi nama Raimuna. Menurut lampiran SK Kuarnas nomor 77-KN-78 tahun 1978 tentang penjelasan atau pengertian istilah Raimuna mempunyai kiasan 1. Kegiatan untuk pramuka penegak dan pendega dalam suatu perkemahan yang mengandung unsur aktif, edukatif, rekreatif, dan kreatif dalam suasana riang gembira, penuh dengan rasa kekeluargaan dan berisi kegiatan kepemimpinan, gotong royong, bakti kepada masyarakat dan keagamaan. 2. Kegiatan yang diselenggarakan untuk beberapa kelompok dinamis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat untuk menanamkan rasa persaudaraan, rasa sepenanggungan, sifat kesatria yang satu tujuan dan percaya diri sendiri.
3. Kegiatan yang dihadiri oleh Karano dalam wujud pramuka penegak dan pendega putri-putra untuk menanamkan, mendalami, menyebarluaskan, dan mengembangkan ilmu dengan teknologi agar dapat dijadikan bahan baku baktinya dalam masyarakat dan bangsanya. Raimuna adalah sarana untuk 1. Membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan pengalaman pramuka penegak dan pendega. 2. Membina dan mengembangkan kepemimpinan, kemampuan mengelola organisasi dan kegiatannya. 3. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada pramuka penegak dan pendega untuk belajar serta menambah pengalaman dalam menyelenggarakan acara pertemuan besar oleh dan untuk para pramuka penegak dan pendega di bawah bimbingan dan pengawasan pembina serta tanggung jawab kuartir yang bersangkutan. 4. Mengadakan pertukaran pengalaman, pandangan, pendapat, dan kecakapan di antara para pramuka penegak dan pendega. 5. Membiasakan hidup bersama dan bergotong royong serta menanamkan sifat toleransi dan kesetiakawanan. Dari pengertian tersebut, Raimuna penting artinya bagi pramuka penegak dan pramuka pendega sebagai upaya memupuk rasa persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian melalui kegiatan dalam bentuk perkemahan. Berikut adalah daftar pelaksanaan Raimuna Nasional di Indonesia. 1. Tahun 1969 Cimanggis, Bogor, Jawa Barat. 2. Tahun 1972 Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. 3. Tahun 1976 Karangkate, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4. Tahun 1982 Cibubur, Jakarta. 5. Tahun 1987 Cibubur, Jakarta. 6. Tahun 1992 Cibubur, Jakarta. 7. Tahun 1997 Cibubur, Jakarta. 8. Tahun 2003 Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 9 tahun 2008 Cibubur, Jakarta. 10 tahun 2010 Jayapura, Papua. 4. Jambore di Indonesia. Jambore Nasional atau biasa disebut Jamnas adalah pertemuan pramuka penggalang se-Indonesia dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional atau Kuarnas. Jambore Nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan peserta dari perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Jambore Nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1973 di Situ Baru, Jakarta. Jambore merupakan kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar pramuka penggalang sebagai sarana pembinaan pramuka penggalang yang menitik beratkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan pada saat Jambore. 1. Kegiatan perkemahan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di arena perkemahan seperti kegiatan keagamaan, olahraga, upacara, dan apel, anjang sana, kunjungan pameran, aneka game, kuis, dan malam api unggun. 2. Kegiatan yang bersifat scouting skill meliputi pioneering semboyan dan isyarat, P3K, taksir ukur, peta, dan kompas. 3. Kegiatan pendidikan dan seni budaya meliputi pameran Information, Communication, and Technology atau ICT, diskusi pendidikan pelestarian budaya bangsa, pemutaran film pendidikan, jumpa tokoh, artis, pentas seni daerah, karnaval dan festival Nusantara, upacara dan gelar seni pembukaan dan penutupan. Pelaksanaan Jambore di Indonesia bisa kita lihat di tabel di atas. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan Jambore dunia, kegiatan Raimuna, dan Jambore di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.